Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang benzina dan turunannya. Mari kita lihat tayangan berikut. Ini indikator yang akan kita capai, ada beberapa indikator. Mau menjelaskan sifat benzina berdasarkan struktur ikatannya, yang juga menuliskan nama benzina, yang berikutnya menuliskan nama turunan benzina, itu ada turunan pertama dan ada juga turunan kedua. Melengkapi reaksi substitusi, halogenasi, nitrasi, alkilasi, sulfonasi pada benzena. Menganalisis benzena disubstitusi untuk menyimpulkan nama yang tepat. Yang menjelaskan manfaat dan bahaya benzena dan turunannya. Nah, nanti yang kita bahas yang pertama sampai ke 5 ya. Jadi kita lanjut. Ini deskripsi singkat dari benzena. Benzina adalah senyawa karbon rantai siklik dengan 6 atom karbon yang tergabung dalam cincin, di mana setiap atom karbon terhibridisasi sp2 dan cincinnya adalah planar. Planar itu dimensi 2 ya, planar ya. Berikutnya, benzina adalah senyawa karbon rantai siklik dengan 6 atom karbon yang dalam cincin, di mana setiap atom karbon terhibridisasi sp2 dan cincinnya adalah planar. Ulang lagi. Ini gambarannya. Gambarannya seperti ini. Ada 6 atom karbon di setiap sudutnya ini. Ya, kemudian masing-masing karbon mengikat satu hidrogen. Ya. Jadi C-nya 6 dan hanya 6. C6, H6 ya. Ini ada awan Pi aromatik. Ya, ada awan Pi aromatik. Frederick August Kekulé menggambarkan rumus benzina seperti ini. Ini rumus model 1 dan ini rumus model 2 ya. Di mana dalam struktur benzina ini terkandung 3 ikatan rangkap. 1, 2, 3. Ini bisa berpindah mengalami resonansi dari ini ke sini, ini ke sini, ke sini ya. Jadi struktur 2 dan demikian seterusnya ini berubah-ubah. Ini menurut Frederick August Kekulé. Tapi ini mengalami beberapa kelemahan. Ini kelemahannya. Seandainya ikatannya itu ada rangkap, ada yang tunggal, itu tentunya nanti panjang antara C dengan C ini itu tidak sama. Jadi yang rangkap harusnya lebih pendek daripada yang tunggal. Tapi pada kenyataannya ini ikatan CC itu sama 1,40 angstrom ya, panjang CC-nya. Harusnya CC dengan ikatan tunggal itu lebih panjang dari CC dengan ikatan rangkap. Jadi struktur ini ternyata kurang memenuhi persyaratan ya. Untuk memenuhi ini maka digambarkan rumus benzena seperti ini. Ini rumus yang menyatakan adanya delokalisasi sempurna elektron pi. Ini menunjukkan ada delokalisasi sempurna elektron pi lingkaran di sana. Jadi ini ini struktur dari benzena tadi ya. Nama 6. Kemudian di tengahnya ada cincin. Nah, cincin ini yang menggambarkan delokalisasi sempurna elektron di sini ya. Jadi tidak ada yang ikatan rangkap atau ikatan tunggal di sini. Baik. Oleh karena itu, benzena tidak menjalani beberapa reaksi khas untuk alkena. Reaksi untuk ikatan rangkap ya, karena di sini tidak ada ikatan rangkapnya. Ini benzena tidak dapat diadisi oleh HX atau X2. Sementara kalau yang alkena bisa diadisi ya. Berikutnya benzena tidak dapat dioksidasi oleh halutan KMnO4. Nah, ini yang menunjukkan bahwa benzena itu tidak mengandung
ikatan rangkap seperti yang digambarkan di sebelumnya tadi. Berikutnya reaksi substitusi pada benzena. Inilah reaksi yang mungkin terjadi pada benzena, yaitu reaksi substitusi atau penggantian. Jadi satu atau lebih hidrogen itu digantikan dengan substituen yang lainnya. Yang pertama adalah halogenasi. Halogenasi, jadi satu atau lebih H diganti dengan halogen. Ini contohnya reaksinya dengan Cl2 dengan FeCl3 sebagai pemicunya ya, sebagai nah ini jadinya Cl H di sini diganti dengan Cl ya, kemudian Cl-nya mengikat H sehingga menjadi HCl. Jadi jadinya seperti ini ya, ini menggantikan posisi H di sini jadi klorobenzena nanti plus HCl ya. Berikutnya yang reaksi kedua, reaksi nitrasi. Nitrasi itu reaksi dengan asam nitrat dengan bantuan H2SO4 ini sebagai penyeram air ya, bersifat higroskopis. HNO3 ini bisa kita tuliskan HO strip NO2 ya. HO strip NO2. Nah, jadi NO2-nya nanti masuk ke sini menggantikan hidrogen ya. Hidrogennya diikat oleh HO tadi menjadi H2O ya. Jadinya seperti ini hasilnya. Ini satu hidrogennya digantikan dengan NO2 ya. Jadi H tadi diikat oleh HO dari HNO3 tadi menjadi H2O ya. Jadi hasilnya adalah ini nitrobenzena, namanya nitrobenzena. Berikutnya reaksi yang ketiga alkilasi. Alkilasi ini dengan alkil ya. Reaksi dengan contohnya CH3Cl dengan kalu alkana ya. Dengan FeCl3 ya. Ini CH3-nya nanti ini akan menggantikan hidrogen di sini. Kemudian hidrogennya akan diikat oleh Cl menjadi HCl ya, sehingga jadinya ini CH3-nya menggantikan posisi H dan H-nya tadi diikat oleh Cl menjadi HCl. Hasilnya adalah seperti ini, namanya satu hidrogen digantikan dengan metil, jadinya metilbenzena ya, atau toluena. Ini metilbenzena atau toluena. Oke, berikutnya sulfonasi dengan SO3 dan H2SO4. Ya, SO3 dan H2SO4. Ya. Ini H2SO4 ini bisa dituliskan HOSO3H. HOSO3H. SO3 hanya masuk menggantikan hidrogen di sini. Ya, jadinya ini SO3H ya. Kemudian hidrogennya diikat oleh HO dari H2SO4 menjadi H2O ya. Sehingga hasilnya ada ini tadi SO3H masuk, namanya asam benzena sulfonat. Asam benzena sulfonat. Inilah 4 macam reaksi substitusi pada benzena. Ini beberapa substituen dari benzena. Kalau hilang hidrogen satu namanya adalah fenil. Ya. Kemudian kalau metilbenzena tadi hilang hidrogennya satu namanya adalah bensil. Kemudian seperti ini hilang hidrogen satu di sini. Ini namanya paratolil. Para itu posisi di sini ya, para. Ini orto, meta, para. Ya. Berikutnya kalau seperti ini yang hilang hidrogen di sini, ini ada metil satu di sini, namanya adalah ortotolil. Ini beberapa substituen yang perlu diketahui. Berikutnya turunan benzena. Turunan benzena itu di mana kalau turunan pertama ya, turunan pertama itu satu hidrogen digantikan dengan substituen tertentu. Turunan pertama. Ini ada beberapa turunan pertama yang perlu untuk diketahui dan dihafalkan agar nanti mudah dalam memberikan nama pada turunan kedua. Ya. Turunan kedua itu berarti ada 2 atau lebih dari atom hidrogen yang digantikan nanti ya.
Seperti ini, satu hidrogen digantikan CH3 namanya adalah toluena. Ya, namanya toluena. Ini digantikan dua atom hidrogen dengan CH3. Posisinya seperti ini namanya adalah para. Ya. Ini orto, di sini meta, di sini para. Ini parasilena namanya, parasilena. Oke, yang ketiga, seperti ini, satu hidrogen digantikan dengan CH2, namanya adalah stirena. Kalau yang seperti ini, satu hidrogen digantikan dengan NH2, namanya adalah anilina. Ini digantikan dengan OH, namanya adalah fenol. Jadi satu hidrogen dengan OH. Berikutnya ini, satu hidrogen digantikan dengan COOH atau CO2H, namanya adalah asam benzoat. Ini digantikan dengan SO3H, tadi sudah dibahas sebelumnya, asam bensenal sulfonat namanya. Ini CO nih, CO di tengahnya. Di sini ada bensenanya, ada bensenanya, bensil ya. Namanya adalah benzophenon. Berikutnya seperti ini, satu hidrogen digantikan dengan COCH3, namanya adalah acetophenon, namanya acetophenon. Nah ini sebaiknya dihafalkan karena nanti akan menjadi acuan dalam penamaan yang turunan keduanya. Ya. Selanjutnya reaksi disubstitusi benzena. Reaksi disubstitusi benzena. Yang pertama harus kita ketahui adalah adanya urutan prioritas. Urutan prioritas dari substituen yang paling prioritasnya tinggi, yang paling kiri, yang tertinggi, kemudian yang paling rendah adalah yang paling kanan. Ya. Jadi ini semakin ke kiri, semakin tinggi prioritasnya. Tapi nanti kalau lebih tinggi prioritasnya dia dipakai sebagai substituen pertama ya. Atau sebagai nama induknya. Sedangkan yang berikutnya itu sebagai cabang ya, atau sebagai substituen kedua. 3 kemungkinan isomer benzena disubstitusi. Ini jenis pertama. Ini yang substituen pertama di sini, yang keduanya di sini atau di sini namanya adalah orto. Ya. Berikutnya kalau posisinya seperti ini substituen pertama. Dan yang kedua di sini atau di sini namanya adalah meta atau 1,3. Ini orto 1,2 ya. Jadi kalau posisinya seperti ini substituen pertama dan ini ada yang kedua, makanya namanya adalah para atau 1,4. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Kalian contoh? Nah ini contoh seperti ini. Ini ada OH, ada NO2. Kita lihat mana yang kuat, mana yang lemah. Di sini ya. OH di sini, NO2 di sini. Berarti prioritasnya tinggi adalah yang OH. Berarti ini sebagai substituen pertama ya. Yang tinggi. Berarti namanya nanti berakhiran dengan fenol ya, OH. Kemudian yang ini sebagai substituen kedua. Berarti nanti ini sebagai awalan ya, nitro ya. Nitro. Posisinya di nomor, hitungnya mulai dari sini 1, 2, 3. Nomor 3. Itu namanya adalah 3 nitrofenol. 3 nitrofenol atau ortometa ya. Yang namanya M nitrofenol. Bisa 3 nitrofenol, bisa M nitrofenol ya. Kemudian yang kedua, ini CH3 dengan Cl, kita lihat perbandingannya mana yang lebih berprioritas. CH3 itu ini masuk ke R berarti ya. Cl di sini berarti lebih prioritas yang CH3. Berarti ini sebagai substituen yang pertama, berarti ini rantai induknya. Berarti namanya nanti adalah toluena ya. Di akhirnya toluena namanya induknya. Kemudian ada kloro di nomor 2. Ini namanya adalah 2-klorotoluena. 2-klorotoluena. Atau bisa juga dikasih nama ortotoluena.
ortoklorida